Gua ingetin lagi ya, soal ada di deskripsi, bisa cek sendiri. 39, batu kapur sebanyak 25 gram yang mengandung CaCO3 dengan MR 100 dan zat pengotor. Dilarutkan dalam air panas hingga sempurna, menghasilkan kalsium hidroksida, air, dan gas CO2. Jika larutan ini tepat dinetralkan dengan 200 ml larutan HCl2 molar, maka persentase massa CaCO3 dalam batuan adalah jadi batu kapur sebanyak 25 gram mengandung CaCO3 dan zat pengotor. Kemudian batu kapur ini dilarutkan dalam air panas hingga bereaksi menjadi kalsium hidroksida, air, dan gas karbon dioksida. Gua tulis reaksinya. CaCO3, air jadi CaOH2, H2O, CO2. Nah, biar setara, ini kasih 2. Ditanyakan persentase massa CaCO3 dalam batuan, dalam batu kapur. Jadi intinya, buat nyari berapa sih persen CaCO3 dalam batu kapur ini, ya kita cari berapa gram CaCO3-nya, nanti kita persenin dengan 25 gram, dapatlah sekian persen. Nah, buat dapetin gram CaCO3, kita pakai data yang ada. Ini reaksi udah. Di soal bilang larutan ini dinetralkan dengan 200 ml HCl2 molar. Nah, ini tentang penetralan. Penetralan itu sama kayak titrasi. Molnya H+ sama dengan mol OH-. Atau molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam akan sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Nah, kita masukin aja HCl ini asamnya 2 molar dengan volume 200 ml atau 0,2 liter. Valensi lihat H+-nya. H+ di HCl cuma 1 aja nih, valensinya 1. Molaritas basa kali volume basa, ini sama aja mol ya. Boleh gua tulis mol basanya dikali valensi basanya. Nah, jadi yang dinetralin tuh larutan hasil di sini. Ini asam pasti akan netralin basa ya, nggak mungkin asam sama asam atau asam sama zat lain. Nah, di sini ada basa kalsium hidroksida, berarti sebenarnya ini yang mau dinetralin. OH-nya 2 kali, maka valensinya 2. Boleh dicoret, dapat mol basa atau molnya CaOH2 sebanyak 0,2 mol. Oke, berarti ini CaOH2-nya 0,2 mol. Dan ingat, kalau udah ada reaksi, udah ada koefisien, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita mau cari CaCO3. Kalau koefisien 1 di kalsium hidroksida 0,2 mol, koefisien 1 juga di CaCO3 pasti sama, 0,2 mol juga. Nah, terus kita mau cari gram nih CaCO3-nya. Biasa ya, mol itu gram per mr. 0,2 mol sama dengan gramnya per mr CaCO3. Di soal ini bilangnya 100. Maka gram CaCO3 20 gram. Jadi ini 20 gram. Jadi artinya dari 25 gram batu kapur ternyata CaCO3-nya sebanyak 20 gram. Sisanya adalah pengotor. Berarti berapa persen CaCO3 dalam batu kapur? Ya, gram CaCO3 murni
dibagi gram batu kapurnya dikali 100%. 80%. D jawabannya. Next 40. Untuk reaksi pembakaran metana atau CH4 sebagai berikut. Ini reaksi belum setara. Diketahui delta HF, CH4, CO2, dan H2O berturut-turut min 74,9. Ini di soal aslinya 74,9 tanpa ada tanda minusnya. Tapi setelah gue hitung ternyata gak ada tuh jawabannya. Jadi gue kasih tanda minus. Dan emang delta HF bentukan tuh umumnya minus. Karena delta HF bentukan itu melepaskan energi. Dia reaksinya exotherm. Jadi kebalikan dari penguraian. Penguraian itu memutus ikatan. Nah kalau memutus ikatan tuh butuh energi. Umumnya endotherm. Nah delta HF ini melepaskan energi. Exotherm. Makanya gue kasih tanda minus ya. Min 393,5, min 241,8. Ditanya delta H pembakaran 32 gram metana sebesar. Pertama kita setarain dulu ya reaksinya. C di kiri 1, C di kanan 1. H di kiri 4, H di kanan baru 2. Harus kaliin 2. O nya kanan 4, kirinya 2. Kasih koefisien 2. Nah ini udah setara. Terus ditanyakan delta H pembakaran. Ini reaksi pembakarannya. Nah, perhitungan delta H reaksi yang pakai data delta HF adalah delta H reaksi sama dengan delta HF kanan atau produk dikurang delta HF reaktan. Tapi kalau pakai data energi ikat, delta H reaksi sama dengan energi ikat kiri atau reaktan dikurang kanan atau produknya. Jangan kebalik ya. Oke. Nah, di sini delta HF kanan, yang kanan ada CO2. Berarti delta HF CO2 koefisien 1 ditambah yang kanan lagi H2O tapi koefisien 2, berarti 2 dikali delta HF-nya H2O dikurang yang kiri CH4. Terus ada O2. Nah, O2 ini adalah unsur bebas. Unsur bebas itu delta HF-nya 0. Jadi nggak perlu gua tulis ya. Nah, sekarang tinggal masukin nilainya aja. Delta HF CO2. CO2 ini yang kedua ya, yang tengah. Berarti min 393,5 ditambah H2O 2 dikali H2O yang ketiga yang belakang min 241,8 dikurang delta HF CH4 min 74,9. Hasilnya min 802,2. Ini dalam satuan kilojoule per mol. Kilojoule per mol artinya buat 1 mol. Ditanyakan buat 32 gram metana. Ingat lagi, mol itu gram per mr. Berarti molnya metana 32 gram per mr16. 2 mol. Nah, min 802 ini buat 1 mol. Berarti kalau buat 2 mol berapa? Ya 2 dikali ini ya. Min 1604,4 kilojoule. Yang A jawabannya. Reaksinya exotherm. Oke, next 41. Reaksi di komposisi berikut terjadi dalam airbag mobil. Natrium azida menjadi nitrogen dan natrium. Ya, NaN3 ini adalah senyawa natrium azida. Panas pembentukan delta HF untuk natrium azida adalah delta HF NaN3. Ingat, ini adalah konsep delta H standar. Pembentukan NaN3 dari unsur-unsurnya. Unsur yang membentuk NaN3 antara lain natrium ya, sama nitrogen. Berarti reaksi yang mau kita bikin adalah natrium ditambah nitrogen. Ingat, nitrogen unsur bebasnya tuh N2, bukan N doang. N2.
menjadi NaN3. Nah, delta HF itu untuk 1 mol NaN3, jadi harus koefisien 1 di sini, berarti Na-nya koefisien 1 juga, berarti nitrogennya koefisien 3/2. Nah, ini adalah delta HF-nya. Kita tinggal bikin reaksi yang diketahui biar hasilnya kayak gini. Nih, kita lihat. Di sini NaN3 sebelah kiri dengan koefisien 2. Kita mau bikin NaN3 sebelah kanan dengan koefisien 1. Berarti reaksi ini harus pertama dibalik. Nah, kalau dibalik nanti tandanya berubah nih, dari yang min jadi plus. Setelah itu koefisiennya dari 2 biar jadi 1. Kita bagi 2 koefisiennya. Oke, gue bikin per prosesnya deh. Yang pertama dibalik. Berarti 2Na plus 3N2 jadi 2NaN3. Nah, karena dibalik, delta H-nya berubah tanda. Jadi plus 43,5. Habis itu kita bagi 2. Semua kita bagi 2. Jadi Na doang, 3/2N2, NaN3. Nah, ini adalah delta HF-nya. Kalau reaksi dibagi 2, delta H juga dibagi 2. 43,5 kita bagi 2 berapa? 21,78 kilojoule per mol. Karena buat 1 mol NaN3. Jawabannya yang C.